Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Evita dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pengemasan dan umur simpan, yaitu pengemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel pertama sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil. Kertas memiliki label ramah lingkungan yang menjadikannya pilihan pertama untuk industri makanan, dan terutama digunakan pada tingkat primer, yaitu kemasan yang kontak langsung dengan produk makanan atau untuk mengemas produk. Contohnya itu seperti makanan kaleng, yaitu kornet, ikan kaleng, dan minuman soda. Pada tingkat sekunder, yaitu kemasan untuk melindungi produk yang sudah dikemas, itu contohnya seperti kecap botol, keju, dan mie. Dan pada tingkat tersier, yaitu kemasan untuk mempermudah proses pendistribusian produk. Contohnya itu seperti biskuit, olahan susu, dan coklat. Nah, secara khusus, kertas ini dapat digunakan untuk cangkir es krim, kertas roti, karton susu, wadah makanan cepat saji seperti pizza, burger, kebab, dan lain sebagainya. Juga dapat dibuat sebagai cangkir minuman. Kertas pertama digunakan oleh orang Mesir untuk menghasilkan bahan tulis kasar pertama di dunia. Ceylan dari Cina pada tahun 105 Masehi menggunakan bambu dan kulit kayu mulberry untuk pengembangan proses pembuatan kertas otentik pertama. Fungsi pengemasan, yaitu yang pertama mewadahi produk selama pendistribusian. Jadi agar produk tetap aman dan tidak terjadi kerusakan saat proses pendistribusian dari produsen hingga ke konsumen. Yang kedua, melindungi dan menjaga kualitas atau mengawetkan produk. Nah, di sini menjaga produk yang dikemas dari hal-hal yang merusak maupun menurunkan produk. Hal yang dapat merusak yaitu misalnya kayak sinar matahari, kelembapan udara, gesekan, benturan, kotoran, atau bisa kontaminasi mikroba. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi, yaitu mempertimbangkan sisi efisiensi kemasan dalam proses pengontrolan, pendistribusian, serta efisiensi konsumen suatu produk, baik dari segi kenyamanan saat membawa maupun dari segi ekonomisnya. Yang keempat, media promosi dan informasi produk. Proses pembuatan kertas. Yang pertama ada metode pembuatan pulp. Nah, pembuatan pulp ini ada 3 metode, yaitu yang pertama pembuatan pulp, yaitu dengan kayu gelondongan dihancurkan dengan giliran batu sambil menyemprotkan air ke permukaan gilingan batu untuk mengeluarkan bahan yang sudah digiling. Yang kedua ada pembuatan pulp kimiawi, yaitu pada metode ini kayu dimasukkan ke dalam bahan kimia untuk mengeluarkan lignin dan karbohidrat. Nah, pada metode yang kedua pembuatan pulp secara kimiawi itu juga ada 3 proses kimia yang digunakan, yaitu yang pertama proses soda bahan kimia digunakan untuk melarutkan komponen kayu yang tidak diinginkan. Nah, bahannya itu ada soda kaustik atau sodium hidroksida dan soda arum atau sodium karbonat. Nah, pada proses yang kedua yaitu proses Kraft atau proses sulfat menggunakan bahan kimia berupa sodium sulfat sebagai pengganti sodium karbonat. Nah, yang ketiga ada proses sulfit menggunakan bahan kimia berupa larutan kalsium atau magnesium disulfit dan asam sulfit. Yang ketiga ada pembuatan pulp semi kimiawi. Nah, di semi kimiawi ini metode ini merupakan kombinasi cara kimia dan alat-alat mekanis dalam pembuatan pulp kayu. Untuk melunakkan lignin, itu kayu direndam dengan soda kaustik atau sodium sulfit netral, kemudian digiling dijadikan pulp, dipotong menjadi potongan yang tipis dan kecil, lalu dimasak, dan setelah itu dilakukan pemutihan menggunakan kalsium hipoklorit, hidrogen peroksid, atau kalsium hidroksida, kalsium dioksida. Nah, selanjutnya ada metode pembuatan kertas. Nah, di sini pulp dimasukkan ke alat pengaduk sehingga terjadi pemisahan antara serat dan fibril yang disebut proses fibrilasi, yaitu proses pecahnya lapisan kambium yang mengelilingi serat karena serat-serat besar dan fibril membuka. Setelah itu ada pengadukan, penambahan perekat, penjernihan, lalu dimasukkan ke dalam headbox untuk dimasukkan ke mesin pembuat kertas. Nah, mesin yang digunakan untuk membuat kertas itu adalah mesin Ford Dryer
mesin silinder, dan mesin invert form yang merupakan kombinasi dari Atlas wire dari Ford Rainier dengan headbox mesin silinder. Mesin Ford Rainier digunakan untuk menghasilkan kertas tipis, sedang mesin silinder dapat membuat kertas karton dari bahan limbah yang dilapisi bahan bermutu baik pada bagian luarnya. Jenis kertas. Ada kertas yang pertama, kertas perkamen, yaitu jenis kertas yang tampak transparan, yang punya tekstur yang tampak kasar. Biasanya itu digunakan untuk membungkus makanan seperti mentega, margarin, keju. Selanjutnya ada kertas krep. Kertas krep itu jenis kertas tipis yang memiliki aneka ragam warna. Dia juga bersifat mudah sobek, gampang luntur, dan juga mudah berubah warna. Fungsinya itu untuk membuat kerajinan tangan dari bahan baku kertas. Selanjutnya ada kertas kraft. Kertas kraft diproduksi dari proses kimia. Proses kraft adalah pembuatan pulp dengan proses kimia. Fungsinya sebagai bungkus, tas belanja, atau karung. Selanjutnya kertas Tyvek, yaitu kertas yang mempunyai permukaan yang licin dengan derajat keputihan yang baik dan kuat. Fungsinya itu biasanya digunakan untuk kertas foto. Selanjutnya ada chipboard, kertas yang terbuat dari bahan kertas atau koran, atau disebut juga kertas bekas daur ulang. Fungsinya itu untuk pelindung barang pecah. Lalu ada kertas soluble. Kertas soluble itu adalah kertas yang dapat larut dalam air. Fungsinya itu untuk tulisan, tetapi tidak boleh untuk pangan. Selanjutnya ada daluang. Kertas daluang. Kertas daluang itu lembaran tipis yang terbuat dari kulit pohon daluang yang biasa digunakan untuk orang zaman dahulu itu untuk menulis naskah atau puisi. Selanjutnya ada kertas plastik. Nah, kertas plastik itu merupakan kertas yang dilapisi oleh plastik dan tahan terhadap air, minyak, tidak mudah ditumbuhi kapang. Lalu ada kertas linen. Kertas yang memiliki sifat tahan minyak dan panas, fungsinya itu untuk mengemas tembakau. Contoh kertasnya itu dapat dilihat, ada contoh kertas crepes, lalu ada perkamen, ada craft, ada crepe, ada soluble paper, seperti itu. Nah, produk yang cocok dikemas dengan kemasan kertas itu adalah makanan ringan atau makanan cepat saji yang memiliki kadar minyak atau minyaknya itu sedikit, seperti kue, teh, kopi, biskuit, dapat dilihat di gambar ya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kemasan kertas. Kelebihan kemasan kertas itu bahannya ringan karena kerapatannya itu rendah. Dia juga fleksibel dan mudah dibentuk. Lalu dia mudah dilakukan pencetakan dan desain pada permukaan. Selain itu harganya murah, juga beratnya ringan. Nah, kekurangan kemasan kertas itu jika terkena air mudah robek, mudah terbakar, tidak dapat dipanaskan terlalu lama. Dampak yang dihasilkan: berbagai proses seperti pembuatan pulp, pemutihan, dan perawatan akhir melibatkan penggunaan berbagai bahan kimia tambahan yang dapat berinteraksi dengan bahan makanan, sehingga dapat menyebabkan implikasi kesehatan yang merugikan pada manusia. Migrasi semua zat dari bahan pengemas ke makanan disebut sebagai migrasi keseluruhan. Sedangkan migrasi zat tertentu disebut migrasi spesifik. Menurut pedoman Uni Eropa 2002/72, batas maksimum migrasi keseluruhan dari bahan kemasan ke makanan adalah 60 mg per kilogram. Namun, untuk wadah yang lebih kecil, kurang dari 500 ml. Film plastik dan bahan yang tidak dapat diisi, batasnya adalah 10 mg per desimeter persegi. Daur ulang limbah kertas. Daur ulang kertas mengacu pada penggunaan kertas yang diperoleh kembali setelah pemrosesan yang tepat dalam bentuk kertas baru atau produk berbasis kertas lainnya. Mendaur ulang kertas mengurangi jejak karbon, dan mendaur ulang satu surat kabar dapat menyelamatkan 41.000 pohon dari penebangan. Kertas virgin grade dapat didaur ulang maksimal 6-7 kali karena selama daur ulang panjang seratnya itu terus berkurang. Nah, kualitas dari kertas daur ulang tidak akan pernah bisa menyamai kualitas kertas perawan. Oleh karena itu, keseimbangan kertas perawan dan kertas daur ulang harus dijaga. Aplikasi kemasan kertas.
yaitu bisa digunakan untuk tempat makanan, box untuk makanan ringan, dan juga dapat digambar lucu-lucu sehingga menarik. Bisa untuk bag juga. Kesimpulan, penggunaan bahan dasar kertas dalam kemasan makanan semakin meningkat dari hari ke hari dalam bentuk kemasan primer, sekunder, dan tersier. Namun dampak buruknya terhadap kesehatan dan lingkungan tidak dapat diabaikan. Kertas dan kertas karton daur ulang tidak memenuhi persyaratan untuk aplikasi kemasan makanan kontak langsung karena zat aditif dalam pemrosesan seperti minyak mineral, ftalat, dan lain-lain. Bermigrasi dari kertas daur ulang ke produk makanan. Namun penggunaan kertas daur ulang tetap diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Pakailah kertas sesuai kebutuhan untuk menyelamatkan alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.